Ya, Polri sebagai Satgas Pengamanan pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 ini memegang tanggung jawab yang penuh terhadap kesuksesan acara. Dan untuk memastikan keselamatan dan juga kesehatan bagi para delegasi VVIP, VIP dan juga pada anggota Polri dan juga masyarakat, Polri menerjunkan tim Pusdokes Polri yang berkontribusi pada penyelenggaraan untuk kesuksesan KTT ASEAN ke-42. Dan seperti apa peran dan fungsi dari Pusdokes Polri, saat ini saya sudah bersama dengan Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang, salam sejahtera. Siap. Bisa dijelaskan terkait dengan peran dan fungsi Pusdokes Polri pada pelaksanaan KTT ASEAN, Jenderal? Ya, terima kasih atas waktunya. Dokes Polri yang dalam kegiatan untuk dukungan pengamanan termasuk dari aspek kesehatan ini dalam kegiatan KTT ASEAN meliputi kegiatan yang dilaksanakan baik itu dukungan dari Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, juga dari beberapa rumah sakit wilayah, baik itu dari Jawa Timur, misalnya Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Kediri, Rumah Sakit Bayangkara Bali, NTB dan NTT. SDM yang dilibatkan kurang lebih sekitar 75 orang, meliputi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, juga perawat mahir dan beberapa tenaga non kesehatan lainnya. Meliputi kegiatan baik itu kegiatan kesehatan lapangan, berikutnya juga ada kegiatan food security yang dilaksanakan khusus untuk memeriksa makanan yang akan disajikan untuk VVIP dan juga anggota Polri dan juga sebagian masyarakat. Juga ada beberapa kegiatan lain, diantaranya kegiatan untuk tim fogging kita, mini ICU yang memang melayani VVIP dan juga anggota Polri yang memang kemungkinan ada dampak atau sakit yang mengancam jiwa. Dan hal yang lain termasuk juga di dalamnya kegiatan-kegiatan terkait misalnya antisipasi kegiatan DVI-nya, termasuk juga ambulan udaranya kita siap siagakan. Bagaimana kalau kejadian kontingensi tertentu kita harus mengevakuasi misal pasien yang kemungkinan sakit atau misalnya VVIP tertentu, dari mulai kejadian kita evakuasi ke rumah sakit terdekat dengan ambulan udara kita, termasuk juga ke rumah sakit rujukan yang harus kita tentukan. Berarti sarana dan prasarana dari Pusdokes Polri ini ada apa saja, Jenderal? Ya, jadi sarana tadi sampaikan dari mulai ambulan kita disediakan dari mulai ambulan. Kurang lebih ada 10 tim yang kita siapkan. Berikutnya tim food security juga kita siapkan, kurang lebih ada 2. Berikutnya juga mini ICU, ada 2 tim yang fix maupun yang mobile. Termasuk juga fogging yang kita siapkan. Karena kita tahu juga wilayah NTT ini juga endeminya malaria dan juga antisipasi kemungkinan adanya masalah demam berdarah yang harus kita antisipasi. Jadi terkait dengan ambulans udara itu untuk kondisi seperti apa, Jenderal, kontingensinya itu? Terutama untuk pasien-pasien atau tamu-tamu yang VVIP yang kemungkinan misalnya mengalami kejadian misalnya serangan jantung atau sakit-sakit tertentu yang mengancam jiwa, yang perlu penata laksanaan segera. Dari mulai kita amankan, baru kita setelah stabil kita bawa dengan ambulan udara ke rumah sakit terdekat dan kita putuskan apakah memang bisa ditindaklanjuti di rumah sakit terdekat atau kita rujuk seperti itu. Ambulan udara itu dilengkapi dengan sistem kesehatan yang sudah memang untuk kondisi darurat ya, Jenderal? Ya. Jadi ambulan udara ini memang sudah dari mulai fasilitas kesehatannya kita siapkan, termasuk SDM-nya. Dokter-dokter yang memiliki kemampuan critical ill, dokter anestesi konsultan ICU-nya misalnya, perawat mahirnya dan alat penunjang medis yang memadai. Demikian siap. Dengan tim dokter nih yang sudah tadi ada 75 ya, dokter. Itu apa saja, Jenderal, untuk spesialisasinya? Ya, kita memiliki dokter-dokter spesialis. Kurang lebih ada 10 dokter spesialis yang dilibatkan, dari mulai dokter spesialis penyakit dalam misalnya, dokter anestesi critical ill dan penunjang yang lainnya, dan juga ada ya jelas dokter spesialis jantung, penyakit dalam dan yang lain. Juga berikutnya juga ada tim-tim yang berhubungan dengan tadi ya, dengan tim pursek-nya, tim DVI-nya juga antisipasi hal yang harus kita
siapkan demikian. Dan ini bisa untuk masyarakat umum juga. Iya memang selain membackup kegiatan pelayanan bagi anggota Polri dan juga kita pun akan turun langsung memang membantu pelayanan bagi masyarakat yang ada di sekitar venue yang kita layani. Fasilitas kesehatan Polri ini tidak hanya untuk delegasi VVIP anggota Polri maupun juga bagi masyarakat ya Jenderal ya. Jadi kita akan turun langsung membantu menolong masyarakat. Jadi peran fungsi kita bukan hanya aspek preventif, kuratif dan juga tapi termasuk juga advokasi ke masyarakat, pendekatan ke masyarakat seperti itu, dan bisa dimanfaatkan untuk pelayanan bagi masyarakat yang ada di sekitar venue. Terima kasih Jenderal. Ya saudara, itulah tadi dialog saya bersama dengan Kapusdokes Polri, Irjen Pol Asep Hendra Diana, bagaimana peran dari Pusdokes Polri dalam mendukung kesuksesan acara KTT ASEAN ke-42 ini dari aspek kesehatan untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan bagi para VVIP, delegasi, anggota Polri dan juga bagi masyarakat. Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.